Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengapresiasi hasil uji lab for ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang dinyatakan identik dengan data pembanding. Sejak awal, Bahlil yakin ijazah Jokowi asli. Menurutnya, tuduhan ijazah palsu Jokowi ini sudah keterlaluan. Kita menghargai proses hukum yang sudah dilakukan. Awalnya kan selalu diduga, sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Meski Bareskrim sudah mengumumkan ijazah dan skripsi Jokowi identik dengan ijazah pembanding, pihak Roy Suryo masih meragukan keaslian ijazah yang dikeluarkan UGM tersebut. Belakangan, Roy Suryo CS dituding terus melakukan penyebaran fitnah sehingga sangat berpotensi dikenai pidana. Kita bahas bersama pendukung Roy Suryo CS yang juga anggota tim pembela ulama dan aktivis Azam Han. Ada juga Sekjen Barajepe Rally Regen dan Guru Besar Hukum Acara Pidana Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Selamat malam, Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Azam dulu. Bang Azam, Bareskrim Polri sudah mengeluarkan hasilnya identik. Nah, Anda dengan meminta ada gelar perkara khusus, artinya Anda masih meragukan atau ya sudah bisa menerima sebenarnya? Ya, jadi hak warga itu kan juga harus dipenuhi. Karena ada keganjilan yang kita lihat bahwa kasus ini dilaporkan oleh Prof. Egy yang sekarang lagi sakit ya di Malaysia. Indikasi penyakit akut dan kanker ya. Dan itu tanggal 9 Desember di Dumas ya. Tapi harapan kita kan LP waktu itu, harapan Bang Egy ya. Saya waktu itu memang nggak ada sih. Namun sampai detik ini sudah berjalan hampir 5 bulan lebih mungkin ya. Itu belum juga ada LP. Nah yang menjadi problem kan tahu-tahu ex presiden ke-7 ya melaporkan tanggal 29 atau 30 kemarin. Tahu-tahu cepat sekali dipanggil dalam bentuk klarifikasi dan undangan beberapa orang yang dikatakan dilaporkan. Padahal belum masuk dalam konsep laporan. Nah muncul kembali secepat ini, halo bisa didengar ya? Iya, lanjut Bang. Ya muncul tahu-tahu Mabes Polri ya memberitahukan bahwa identik. Nah konteksnya identik dengan apa? Karena identik itu kan belum tentu asli gitu loh ya. Nah makanya itu harus ada transparansi. Artinya transparansi itu ya harus jelas kepada publik. Itu harapan kita gitu loh ya. Ya syukur kalau itu memang benar-benar asli ya ada apa-apa. Tapi kan harus juga melibatkan kita-kita ini maksudnya dari TPUA dan semua gitu loh ya. Supaya transparansi ini jelas dan bisa dinilai. Dan kita juga bisa mengajukan ahli-ahli kan begitu. Oke, Bang Azam tahan dulu. Saya mau tanya dulu ke Bung Rely. Bung Rely, identik belum berarti asli. Kalau Anda mengapa menilai pernyataan ini sebagai fitnah? Lah, apalagi yang harus kita ragukan ya? Ini kan tadi apa yang seperti yang disampaikan, apa hasil lapor yang dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah Pak Jokowi itu atas laporan saudara Egy Sujana. Terang ya, jelas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan penegak hukum yang ada di Bareskrim. Ini Bareskrim ya, jelas ini penegak hukum yang ada di Republik ini, bahwa ijazah itu dilakukan uji lapor dengan melakukan pembanding, ya kan, pembanding dengan ijazah-ijazah kawan-kawan Pak Jokowi kan, udah itu pengecekan langsung dari pihak perguruan tinggi ya, yaitu UGM, dan melakukan serangkaian tes yang lainnya. Jadi apa yang dilakukan Bareskrim itu nggak serta-merta ya. Kalau dia serta-merta, contoh ijazah saya umpamanya, saya sarjana S1, serta-merta karena ini sudah menimbulkan kegaduhan publik, sudah ada LP dari relawannya Pak Jokowi,
yaitu kami Bara JP atau barisan relawan yang lain, dan dari Pak Jokowi langsung. Karena sebagaimana mesti harus ada delik aduan ya. Jadi nah, Bung saya Rally, rasa itu saja ya, sudah terang ya. Oke, Bung Rally, tapi kalau dari kubunya Roy Suryo CS bilang ini sebenarnya hanya bentuk uji publik aja untuk menguji keaslian ijazah seorang pejabat negara. Anda sepakat nggak? Ya nggak gitu dong, karena kalau kita mau bicara itu hanya uji cek publik, ini kan bentuknya ada laporan. Saya rasa kawan-kawan kan harus kita pahami ya, harus kita hargai. Kalau mengenai LP laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya, ini rangkaiannya kan sebelumnya sudah ada. Bagaimana kawan-kawan Egy Sujana dan TPU melaporkan terkait ijazah Pak Jokowi ke Mabes Polri. Dan kawan-kawan Egy Sujana melakukan serangkaian kegiatan ke UGM, datang ke kediaman Pak Jokowi, melakukan ajakan, memprovokasi berdasarkan unggahan saudara Sandi. Ijazah yang palsu-palsu oleh saudara Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan unggahan saudara Sandi. Kan jelas terang. Nah makanya pihak Bareskrim karena berdasarkan laporan tersebut meminta ijazah Pak Jokowi. Sebagai warga negara yang baik, Pak Jokowi udah datang dong, udah menyerahkan. Pengacaranya juga ikut menyerahkan, dan kemarin sudah dinyatakan fix 100%. Oke, kita ke Prof. Ibnu dulu. Prof. Ibnu, sebenarnya dari kacamata hukum, di mana batasan itu adalah uji publik dan juga di mana batasan itu adalah fitnah? Ya, begini Mbak, ini memang suatu yang menarik ya, karena ini kan masih pada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan yang masuk dalam KUHP itu masuk penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Jadi apakah yang dilaporkan itu ada suatu peristiwa pidana atau tidak? Nah, dalam hal suatu peristiwa pidana karena dilaporkan kepada Bareskrim, maka Bareskrim wajib melaporkan kepada masyarakat ataupun kepada para pelapor terhadap hasil penyelidikannya. Jadi ini bukan uji publik tapi uji suatu kaidah hukum, memenuhi peristiwa hukum enggak. Jadi katanya kalau ini dilakukan terhadap bukti surat yang dianggap tidak identik, surat itulah yang diuji. Oleh karena itu dengan menggunakan laboratorium kriminal, kan gitu, lab krim, lab forensik. Dari uji-ujilah dikatakan suatu identik. Memang bahasa hukum itu bukan bahasa hukum, itu bahasa forensik. Bahasa forensik dikatakan identik gitu. Tapi kalau bahasa hukum nantinya uji identik itu akan di cross check dengan saksi yang lain, dengan UGM yang lain, dengan keterangan yang lain. Karena suatu keterangan, suatu nilai itu tidak berdiri sendiri, akan bernilai apabila berkaitan dengan saksi yang lain, keterangan yang lain, bukti yang lain. Lah, itu baru mertakan sebagai bukti yang akurat, misalkan dikatakan asli, kan itu loh. Lah, inilah yang saya kira masih dalam bentuk, saya kira sebagai bentuk laporan pada masyarakat, karena ini sebagai sudah mendapatkan perhatian publik, diawasi. Cuman memang kemarin ya, karena ini sebagai perkara yang luar biasa, secara substansi nggak salah, tapi secara publik mungkin Mas Adam ini Mbak diundang semua, UGM hadir semua, mungkin arahnya ke sana, sehingga betul-betul semua mengikuti, baik yang melaporkan, baik yang diuji, baik yang sebagai pembanding hadir semua, mungkin arahnya ke sana. Tapi secara substansi saya kira tidak ada problem begitu. Oke, nah kalau Bung Azam, artinya kan Anda juga tadi minta ada gelar perkara khusus, terbuka, ada tim juga. Nah sebenarnya pengennya kayak gimana? Pembuktian apa lagi yang masih Anda inginkan? Ya begini, seharusnya dari awal kita kan menghormati Pak Jokowi udah jadi presiden, udah. Cuman yang sekarang menjadi persoalan soal ijazah ini seharusnya Presiden Jokowi jauh-jauh sebelumnya sudah kumpulin lah ahli-ahli. Ayo ini saya punya ijazah, cek. Kalau saya dituduh misalnya saya memiliki ijazah, kumpulin para ahli. Ahli forensik, ahli digital, ahli telematika, ahli dari siapapun.
dicek secara terbuka saja. Nah, setelah secara terbuka, dan di situ nanti hasilnya juga transparan gitu loh ya. Termasuk dari Mabes kita undang misalnya menjadi satu. Supaya apa? Supaya mengerti dan jelas. Sebab kan begini, waktu zaman wali kota beliau Dr. Andes. Zaman presiden insinyur. Kan berarti ada dua. Nah, apakah kedua-duanya itu dari UGM semua gitu loh. Kalau kita datang ke UGM itu sudah bagus mengklarifikasi, mau menanyakan gitu loh Oke, ya. kita tanya Ternyata dulu kan ke Bung beberapa Reli, Bang item Azam. Nah itu, oke Bung Reli itu tadi gimana? Ada saat wali kota beda jabatannya, kemudian juga ketika presiden beda lagi. Gimana klarifikasi dari Anda? Nah, iya kan waktu Anda, saya kira semua tahu ya, waktu Saya ke, wali kota kalau nggak maaf Bung Azam, saya Dr. mau ke Andes. Bung Reli. Ya kalau kita kan terang jelas ya, negara ini kan negara hukum. Contoh, nggak bisa seperti itu karena Pak Jokowi atau Pak SBY atau Bu Mega ini loh ada tuduhan seperti itu. Ini saya datengin ahli forensik dari sini dari Amerika. Karena kita ini negara hukum. Kalau ada yang mempersoalkan, mempertanyakan itu, ya harinya ke aparat penegak lakukan oleh Bung Reli. Egy Sujana dan kawan-kawan kan Oke, sudah Bung Reli, mempertanyakan kami potong dulu Bung Reli. Reskrim Tapi dan yang penegak dipertanyakan hukum. juga Ya. adalah ada perbedaan ya ini ketika wali kota Dr. Andes, ketika presiden insinyur itu ada perbedaan juga di situ. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini kan kadang-kadang tidak berdasar. Kalau ada buktinya di KPU, ya kan ini harus berdasarkan KPU. Pendaftarannya di KPU ada. Pendaftaran dari wali kota pertama, wali kota kedua, udah itu dia di DKI, di KPU ada nyalon presiden ada. Diperlihatkan buktinya mana, jangan menggiring opini. Kan sekarang ini sudah terang. Kan ada pihak KPU, jangan katanya, sudahlah, berhenti lagi bawa-bawa ini ke urusan-urusan yang tidak ada juntrunya. Ini terkaitnya apa? Terkait ijazah. Jelaskan saja ijazahnya sudah terang. Pihak Barreskrim sudah menyatakan 100%. Kalau hanya kata berkata dia identik, saudara permasalahkan, apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi sudah terang, jelas. Itu kan kata berkata identik itu terkait apa? Identik itu pernyataan dari lab forensik. Oke. Dia ini semua poin-poin itu. Oke, saya kasih kesempatan Bung Azam, silahkan. Jadi gini loh, bukan soal masalah kata per kata. Apakah Bung itu nggak melihat zaman wali kota itu, semua kan ada videonya itu, semua ada juga fotonya bahwa Dr. Andes. Nah kalau itu benar nggak ada masalah. Kalau benar, kenapa? Gitu loh, oh oke aja lah gitu loh ya. Nah begitu presiden IR gitu loh. Nah, cuman sekarang kan yang dipersoalkan IR. Nah sementara bisa saja nanti Dr. Andesnya. Tapi ini kan nggak masalah. Apa beratnya maksud saya rakyat itu bertanya gitu loh ya. Karena kalau mengacu pada KUHP 184 itu tuh keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa itu yang benar. Dan di pasal 185 KUHP juga bagi saksi yang bersidang di dalam persidangan itu yang sah. Nah itu dulu, artinya tidak menjustifikasi apa yang dikeluarkan oleh Mabes, walaupun kita hormati apa yang dilakukan Mabes Polri, ya kan? Tapi itu bukan satu-satunya alat bukti. Namun 184 KUHP itulah yang ada dan 185 ayat 1 itulah yang benar gitu loh ya. Oke, Bung Kita Azam. menghormati. Tapi gitu. kan UGM sendiri juga sudah klarifikasi, sudah memberikan pernyataan. Apalagi yang masih perlu dibuktikan sebenarnya? Pernyataan itu harus didukung bukti, Mbak. Kalau soal pernyataan itu kan hanya bicara menyampaikan. Tapi bukti-bukti yang paling tepat itu yang tadi saya katakan. Kalau bicara benar, keabsahannya harus melalui putusan pengadilan yang inkrah itu apapun gitu loh ya. Namun saya menghormati juga apa yang dikatakan oleh
UGM. Dan pada saat itu juga dari 3 orang ini sudah pernah datang ke UGM tanggal 15 April kalau nggak keliru. Dan yang 3 orang lagi ke TPOA itu yang 3 orang itu Dr. Sianipar, Dr. Roy Suryo dan Tifa ya datang sudah ke UGM yang dijanjikan 34 apa 36 item, ternyata 1 item juga nggak ada dan diminta rekamannya selama 1 jam sampai detik ini tidak diberikan. Nah itu saya kira nggak ada masalah lah. Itu artinya oke lah. Kita menghormati semua, tapi yang 3 orang dari TPUA itu kalau nggak keliru Bang Rizal, Kurnia sama Bang DHL itu datang ketemu sama Pak Jokowi langsung. Artinya ada etikat baik rakyat gitu ya, dan itu juga advokat semua yang datang menanyakan. Namun kan dijawab ya bukan kapasitas dan itu oke lah, itu nggak masalah. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu jauh mempersoalkan. Tapi kalau bisa para ahli dikumpulkan, ya kan, karena ini sudah melebar kemana-mana, bukan cuma di nasional. Nah sudah kumpulin pada ahli, silakan cek ini loh. Ijazah saya kalau dilakukan kan boleh dong gitu loh ya. Oke. Ini kita tanya juga ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ketika kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah memberikan pernyataan, lapor juga sudah ada hasilnya, masih perlukah sebenarnya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya nanti di pengadilan? Tapi nanti jangan jawab dulu Prof. Hipnu, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Kompas Petang.